Yang pertama, fitrah orang beriman itu selalu bersanding dengan amal saleh. Saleh ini dibagi dua, untuk pribadi berusaha menjadi saleh, untuk orang lain berusaha memperbaiki pada nilai-nilai yang akan jadi lebih baik. Jadi ada saleh, ada muslih. Saleh itu menjadi baik, muslih memperbaiki supaya yang kurang baik menjadi baik, dan dua-duanya termasuk amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang pertama dari amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan yang kedua spesifiknya nanti nahi mungkar, mencegah kepada keburukan. Resikonya punya resiko masing-masing. Terkhusus tadi nahi mungkar itu karena mencegah yang mungkar, sedangkan mungkar itu adalah proyeknya setan. Setan itu punya proyek, ingat ya. Nah, proyeknya itu kemungkaran. Jadi bagaimana mengajak orang-orang berbuat mungkar. Jadi otomatis pembuat mungkar ini akan dibela oleh setan. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh agama, ditolak oleh hati. Ya, jadi semua yang diingkari oleh hati kita, oleh agama, oleh din, oleh syariat disebut dengan mungkar, sesuatu yang diingkari, yang dilarang. Nah, setan terlibat di situ. Jadi kalau kita mencegah kemungkaran, itu sudah otomatis setan pasti akan berusaha keras, ya sekuat tenaga, sekuat pikiran dan sebagainya untuk bisa mencegah perbuatan kita, ya agar dia tetap bertahan dengan kemungkaran itu. Karena itu sudah pasti otomatis, ya ketika kita mencegah kemungkaran akan langsung berhadapan dengan setan. Ya sedangkan setan bisa menggunakan tools macam-macam. Ya bisa dengan manusianya sendiri, bisa aspek yang lain dan sebagainya supaya dia tetap mempertahankan pada kemungkaran itu. Karena itu sudah pasti orang yang mencegah kemungkaran akan menerima resiko-resiko tadi. Baik itu mungkin celaan, ya mungkin ada mengarah kepada hal ketidaksukaan, permusuhan dan sebagainya. Namun demikian, sekali lagi Islam itu komprehensif ajarannya. Petunjuknya sempurna, selalu ada langkah-langkah taktis bagaimana menghadapi semua turunan-turunan persoalan tadi sampai menaklukkan kepada setannya tersendiri. Ya, karena itu tadi saya sampaikan di awal, ketika kita menghadapi kasus yang sulit, yang luar biasa, menghadapi orang yang tipikalnya keras ya dan sebagainya, yang potensinya bukan hanya celaan tapi membahayakan, maka adab yang pertama dari Al-Quran adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kekuatan dan kelancaran dalam hal memperbaiki yang mungkar tadi sehingga menjadi ma'ruf pada nilai-nilai kebaikan. Maka dicontohkan di kisah Nabi Musa yang tadi saya sampaikan sebelum Isya, itu ada di Quran surah ke-20 seperti saya sebutkan tadi, surah Toha ya. Kalau Anda lihat di ayat ke-24 itu perintah kepada pergi kepada Musa dan Harun ya, kepada untuk pergi berdakwah ke Firaun. Kemudian di ayat 25, 26, 27, 28 itu adalah doa yang disampaikan Musa alaihissalam sebelum beliau menyampaikan risalah dakwahnya. Jadi ketika Allah sampaikan, qala idzhab ila fir'auna innahu tagha, Allah berfirman, pergilah kamu Musa, sekarang dimulai dakwahmu untuk menyampaikan risalah kepada Firaun, meluruskan, muslih, memperbaiki. Kenapa diperbaiki? Innahu tagha, karena dia telah menyimpang dari kedudukan. Jadi Allah tidak menyoal posisi di kedudukannya. Jadi kalaupun dia mau beriman dengan kedudukannya atau bersikap baik, bersikap adil, nggak akan disoal. Silahkan. Jadi bukan berarti masuk Islam kedudukan hilang. Bukan berarti masuk Islam kekayaan hilang, tidak. Fir'aun itu disoal bukan karena kedudukannya sebagai raja, bukan, tapi penyimpangan dari kekuasaannya. Qarun itu disoal bukan karena kayanya, bukan, tapi penyimpangan dari kekayaannya. Jadi ketika menyimpang, Allah sayang dengan mereka, jangan sampai menjadi beban nantinya, ya, jadi celaan, jadi hinaan, jadi turunan, jadi dosa yang berkepanjangan sampai diadukan di hari kiamat. Karena nanti ada yang mengadu kepada Allah karena akibat perbuatan-perbuatan mereka ini kami dipaksa taat dan menyimpang darimu ya Allah, minta keadilan gitu. Nah, saking sayangnya Allah supaya pengadilan di akhirat nanti berlangsung baik untuk yang bersangkutan dengan segala amanahnya, maka Allah bahkan mengutus risalah dari Nabi, Rasul, nanti setelah mereka wafat diteruskan oleh para ulama, orang-orang saleh, seperti Musa diutus kepada Firaun, bahkan nanti Qarun, ya, salah satunya apa tujuannya? Untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan sehingga kembali kepada nilai kebaikan. Saking sayangnya Allah. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan diutus. Jadi cara melihat para ulama itu begitu, ya. Para ulama, para nabi, para rasul, ya ulama sebagai pewarisnya, cara melihatnya seperti itu. Jadi keinginannya adalah memperbaiki. Ya, karena itu niatnya juga mesti ikhlas. Berniat sebagai ibadah, bukan berniat untuk menyakiti atau bahkan misalnya menjatuhkan atau bahkan menghilangkan harta benda dan sebagainya, tidak. Niatnya diikhlaskan sehingga risalah sampai dengan nilai-nilai kebaikan. Pergi. Apa yang dia lakukan ketika akan berangkat kepada Firaun itu? Maka beliau berdoa, qala, di ayat 25-nya, Rabbi syrahli sadri. Paling kanan ya, di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Qala Rabbi syrahli sadri. Maka Musa mulai bermohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, Allah yang merawatku, ya, yang memberikan jaminan kepadaku, yang mengawasi aku, memperhatikan aku, menyembuhkan saat sakit. Aku mohon padamu ya Allah, lapangkan jiwaku. Sehingga kalau Firaun mencaci maki, Firaun memarahi dan sebagainya, hatiku sudah lapang, itu akan berpengaruh. Sehingga tidak merubah keadaan jiwaku
untuk bisa merubah manhaj dakwah yang telah Engkau tetapkan. Jadi kalau cepat marah nanti, ya Allah, udah kutuk aja, ya matikan aja nih Firaun saat ini juga, gitu kan. Jadi hilang risalah dakwah. Sedangkan doa Nabi itu terkabul. Itu karena luas, hatinya lapang dan sebagainya, itu akan tetap menguatkan komitmen untuk berdakwah sehingga tidak putus asa pada saat itu. Wa yassir li amri, ya ringankan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, kemudian lancarkan lisanku, karena Nabi Musa itu agak gagap karena peristiwa dulu pernah waktu disuruh memilih oleh Firaun antara bara api ya dengan buah-buahan, karena ada pengujian disampaikan kalau ini nanti benar-benar dia pilih nanti apel, dia cerdas, bila pilih buah dia cerdas, yang menyebutkan apel, yang menyebutkan yang lain ya. Kalau dia pilih buah dia cerdas, berarti dia akan menghancurkan kekuasaanmu Firaun, eksekusi. Nah, ternyata yang dipilih pada saat itu diwahyukan kepada Musa untuk memilih bara api, ada yang mengatakan besi panas ya, sehingga ketika masuk ke lidahnya luka lidahnya sehingga menjadi gagap bicaranya. Itu awal kisahnya. Ya, maka disimpulkan kalau ini masih anak-anak, gak punya pikiran seperti itu gitu. Maka ketika beliau mulai berdakwah, minta ada sekretaris, maka dikirim oleh Allah, ditugaskan ya, ditetapkan pada saat itu Harun alaihissalam, maka ada Musa dan Harun. Maka ketika berangkat beliau mengatakan wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, sekat-sekat yang ada di lisan ini sampaikan, ringankan supaya tidak gagap saat menyampaikan risalah. Nah, tidak harus kena besi atau bara besi dulu kan, atau besi panas dulu gitu di lidah kita. Ini bisa jadi kiasan untuk kita. Kadang-kadang menghadapi pimpinan, menghadapi yang hebat, menghadapi yang punya kekuatan, nggak kena besi panas pun, ya kadang-kadang gagap kan, takut dan sebagainya. Ini doanya di Quran. Ini doa. Jadi doa itu, ya kalau kita melihat al-ibratu li kaidah asbabun nuzul ya di ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hukum itu bisa berlaku, hikmah bisa berlaku, pelajaran berlaku karena keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya, sepanjang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi walaupun doa ini dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi karena sifatnya umum, maka kita pun bisa mengambil doa itu untuk kita mohonkan kepada Allah. Jelas ya?